Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini adalah sesi terakhir seri kebenaran tentang menang atas keinginan daging. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang 3 perkara yang perlu dilakukan supaya kita bisa berjalan di dalam roh, dan itu semua membawa kita pada kemenangan atas keinginan daging. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memusatkan pikiran. Untuk dapat berjalan di dalam roh, kita harus memusatkan pikiran kita kepada perkara-perkara dari roh. Kita harus memulai kegiatan setiap hari dengan mengadakan saat teduh bersama Tuhan untuk membaca firman-Nya dan berbicara dengan Dia di dalam doa. Setiap hari kita patut memusatkan pikiran kita kepada Kristus dan firman-Nya. Pada saat pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang dari roh, maka kita akan menyadari pimpinan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara daging, maka hal itu akan memimpin kita kepada perbuatan dosa dan akhirnya mengakibatkan kita tidak taat kepada kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Mari kita dengan setia mengevaluasi diri kita setiap hari dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Perkara-perkara apakah yang memenuhi pikiran kita selama ini? Untuk perkara-perkara apakah kita menghabiskan sebagian waktu dan uang kita? Apakah perkara-perkara itu yang berasal dari roh atau dari daging? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan ketika kita memusatkan pikiran. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah berserah. Untuk dapat berjalan di dalam roh, kita harus berserah kepada roh. Perkataan berserah bukan berarti negatif, yaitu menyerah kalah, tetapi berarti positif, yaitu memberi diri kepada Tuhan. Kita harus berkata ya kepada roh dan tidak kepada daging. Jangan sekali-kali kita menyerah kepada daging. Daging itu perlu dimatikan. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Nah, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah percaya. Untuk dapat berjalan di dalam roh, kita harus percaya dan taat kepada roh. Kita tidak dapat mengalahkan daging itu dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kuduslah yang akan mengalahkan keinginan daging itu, dan Ia dapat melakukannya bila kita mempercayainya dan kita mau menuruti keinginannya. Bila kita bergantung penuh kepadanya, maka Ia akan memproduksikan kehidupan Kristus di dalam kita, dan kehidupan Kristus itu akan mengalahkan keinginan daging, dan bersama roh kita menjadi pemenang. Jadi sekali lagi, berjalan bersama dengan roh, saudara dan saya akan dimampukan untuk dapat mengalahkan keinginan daging, dan kita akan menjadi pemenang. Demikianlah seri kebenaran tentang bagaimana saudara dan saya dapat mengalahkan keinginan daging. Kiranya bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama kita akan akhiri sesi kebenaran ini, dan biarlah
Roh Kudus selalu menuntun dan membimbing kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saya berterima kasih untuk Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam saya. Biarlah saya selalu sadar akan kehadirannya dan mau percaya dan belajar mentaatinya setiap saat. Dengan demikian, saya dapat mengalahkan keinginan daging dan hidup seturut dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.